Pada episode sebelumnya, Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, titik racun iblis. Ini mungkin sangat beracun tapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua Douqi Xie Beiyan di dalamnya. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal yang paling penting. Siapa yang akan peduli tentang apakah titik racun iblis ini berisi semua Douqi dari Douzong Elite di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun iblis ini untuk benar-benar meletus? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan balasan beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiao Yan merasa agak kesal saat mendengar kata yang dimuntahkan dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun. Kemana dia akan pergi dan menemukan elit Douzun untuk membantunya membatalkan titik racun iblis ini selama ini? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan titik racun iblis, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiao Yan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiao Yan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak apa-apa. Ini apapun, titik racun iblis, bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatanku meningkat pesat. Medusa tentu saja tidak akan peduli dengan kata-kata ini yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak terlalu percaya. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa menoleh dan memotong dokter peri kecil dengan matanya yang dingin. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xie Beiyan saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan tidak akan ada hal-hal merepotkan yang mengikutinya. Dokter peri kecil tidak menyuarakan balasan di hadapan mata dingin Medusa yang sedingin es. Masalah Xiao Yan yang diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini di sini dulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk menghadapi titik racun iblis ini. Xiao Yan memasukkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya. Dokter peri kecil mengangguk samar. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh sekte racun adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Yan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari Hall of Souls. Menghadapi hal-hal seperti itu hanyalah kecelakaan. Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah, apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang? Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Apa rencanamu? Medusa bertanya sekali lagi. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan elit Douzun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan titik racun iblis ini tanpa alasan? Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang bisa mengatakan bahwa itu akan membutuhkan cukup banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiao Yan menjawab agak tak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada.
Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa keras kepala dari gerbang 10.000 Kalajengking, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 Kalajengking dapat dianggap telah dihilangkan dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, sekte racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi faksi yang berani bersaing dengannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, Dokter Peri Kecil memimpin kelompok 3 pria Xiao Yan dan meninggalkan pegunungan Kalajengking Langit. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar sekte racun berada. Bagian tengah kota racun langit adalah markas besar sekte racun. Menjadi markas besar sekte racun, pertahanan tempat ini luar biasa ketat. Bahkan seorang ahli dari kelas Dou Huang pasti tidak akan bisa menyerangnya tanpa ada yang tahu. Poin ini telah terbukti berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada sebuah bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas besar sekte racun. Bukit batu ini adalah tempat terlarang dari sekte racun. Biasanya, hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Lingkungan bukit batu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat yang ingin memasuki area bukit batu harus melewati mata pemindaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum bisa melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam bukit batu. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Itu membentuk lapisan racun yang samar. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli douang tidak akan berani bernapas dengan mudah. Kadang-kadang ada beberapa serangga dan ular berbisa yang bergegas di antara bebatuan aneh. Hal-hal ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, orang bisa melihat mereka di semua tempat di daerah ini. Kekayaan koleksi sekte racun memang bukan hanya rumor. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Lingkungan kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidah mereka diperpanjang. Cairan hitam gelap mengalir keluar sebelum akhirnya menetes ke kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa aroma amis. Jelas, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air beracun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita titik racun iblis yang kejam. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan bimbinganku, adalah mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya. Ini akan mencapai efek menunda waktu ketika titik racun iblis akan benar-benar meletus. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Mata cantiknya menatap titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan titik racun iblis, sampai dipaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat melihat ini. Matanya langsung beralih ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya.
Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan titik racun iblis, itu dapat membantu menghalangi racun. Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan titik racun iblis akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Xian menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air beracun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup. Itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kamu berlama-lama? Cepat dan lakukan. Medusa merajut alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu tekan? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatannya sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meski menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya saat ditekan oleh Medusa dengan cara ini. Dia segera sepertinya memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sebelum dia berkata, kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu. Wanita cantik besar dan kecil segera melemparkan pandangan ragu padanya saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangannya di depan dadanya dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tindakan memalukan apa yang ada di sana? Saya harus berada di sini untuk memastikan keselamatan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik apa yang akan kamu tarik? Anda. Dokter peri kecil sedikit cemas ketika dia mendengar kata-kata ragu Medusa. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, lupakan saja, terserah kamu. Kamu bisa tetap tinggal jika kamu mau. Dokter peri kecil segera berdiri ketika suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak, dan tangannya yang halus dengan lembut membuka kancing pakaiannya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah, proporsional, dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Xian. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara dia berbalik, dia juga menarik Xian berkeliling, yang diam-diam mengawasi celah di antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. Hehe, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dua saku. Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya ketika kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia dengan cepat menghilang. Dokter peri kecil memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia hendak memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mengangkat matanya. Segera, dia melihat mata cerah dari kolam yang juga membawa benang kejutan. Mata keduanya terjalin satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih. Dua pasang mata kusut satu sama lain di seberang kolam yang berisi kabut samar. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk yang intens dan kering ketika dia melihat wajah merah dokter peri kecil yang malu, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan pusing ringan yang ditularkan dari kepalanya.
Tubuhnya yang indah dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, ditutupi oleh genangan air hitam gelap itu. Anjay! Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dou Qi di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus ketika dia tiba-tiba membuka matanya ke pemandangan ini. Percikan! Kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah bangkit dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian tubuhnya yang tersisa benar-benar tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari sekte racun melihat sikapnya yang patuh dan feminin, kemungkinan mereka akan sangat terkejut sehingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang mengira wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Chuyun bisa menakuti siapa saja yang mendengarnya, benar-benar bisa mengungkapkan rona merah yang indah dan mengharukan. Batuk ini, itu, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil R dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa terdiam ketika mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak, apa yang saya lakukan? Aku membantumu menekan titik racun iblis. Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia benar-benar merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam renang. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibirnya yang indah beriak menjadi senyuman. Senyum lembut seperti itu sama mengharukannya seperti di kota King San. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum. Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut. Dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti batu giok halus diperpanjang dari kolam. Ini secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, saya disebut wanita racun langit di kekaisaran Chuyun ini. Di masa depan, saya akan selamanya tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan, akan mendapatkan kerusakan yang meningkat pada orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu itu akan benar-benar meletus. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Setelah Anda dapat dengan sempurna mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, semua masalah Anda secara alami akan terselesaikan. Dokter peri kecil samar-samar tersenyum. Dia dengan paksa menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari. Seperti putri duyung yang cantik, dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Mata cantiknya menatap titik racun iblis di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, kecepatan penyebaran titik racun iblis telah banyak melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memiliki efek yang jelas. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak banyak berpengaruh pada saya. Titik racun iblis, ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi 3 jenis api surgawi, setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu. Xiao Yan tertawa. Api surgawi memang misterius. Itu sebenarnya bahkan mampu menekan titik racun iblis yang ditinggalkan oleh elit Douzong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan kuat yang paling didambakan oleh orang-orang di tempat ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, ini masih belum cukup. Selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, memungkinkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan total terhadap titik racun iblis. Dengan cara ini, seharusnya dapat membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari Douzun elit untuk membantu Anda menghilangkan racun.
Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Apakah kamu harus begitu sopan?" Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan. Kemarahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik, "Tutup matamu. Jangan membukanya tanpa izin saya." Xiao Yan mengerti dia saat mendengar perintahnya. Dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Tangannya yang halus terayun di depannya sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya. Baru kemudian dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam. Air hitam gelap mengikuti garis-garisnya yang memikat saat perlahan-lahan berguling ke bawah. Akhirnya, itu menetes ke kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh dokter peri kecil benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat. Meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa bahwa wajahnya tampak terbakar seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya. Tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan hisapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran muncul di kolam. Saat pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil. Di bawah kendalinya, itu melaju melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jarinya yang panjang. Jari halus seperti batu giok dokter peri kecil berubah menjadi warna hitam gelap. Wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kukunya, orang bisa melihat setetes darah merah terang yang luar biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh. Sebaliknya, itu tetap melekat erat pada kuku dokter peri kecil, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini. Racun dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan. Bahkan dengan kekuatan kelas Douzong Xie Beiyan, dia akhirnya mati karenanya. Ini cukup untuk melihat potensi benda beracun ini. Dokter peri kecil perlahan mengembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas titik racun iblis di dada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengepalkan gigi peraknya saat tangannya yang halus menari. Orang bisa melihat benang garis-garis halus berwarna hitam menembak dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari. Akhirnya mereka kembar dan membentuk segel misterius yang mengelilingi titik racun iblis. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya. Benang-benang darah kemudian akan melekat padanya. Titik racun iblis, tampaknya telah merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Sejumlah garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Mereka seperti panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah segel sekitarnya. Dokter peri kecil segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan titik racun iblis. Kecepatan menari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi titik racun iblis gagal. Namun, titik racun iblis itu dengan kejam meludahkan garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari tepat sebelum segel itu selesai. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat serangan ganas ini. Jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian. Namun, kali ini tidak tercermin kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung sejumlah besar douki. Di bawah dukungan sejumlah besar douki ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan cara yang brutal. Akhirnya, itu menjadi seperti ular buas besar saat bergegas ke segel. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam. Jarinya tiba-tiba dijentikan tepat sebelum benar-benar patah.
Setetes darah racun yang menyedihkan di ujung jarinya bergegas keluar sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera melepaskan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan. Sejumlah garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka membentuk bentuk naga. Racun mematikan dari garis hitam dengan keras bertabrakan dengan garis hitam lainnya yang telah membentuk jaring dan membawa benang kemerahan cerah. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar menegang tepat sebelum menembus segel. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini. Jari-jarinya menari-nari dan dia selesai menyegel segel ini. Saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar mengeras di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut. Tiba-tiba, ia menembakkan benang garis hitam kecil di tengah suara menerkam. Akhirnya, itu menembus lapisan segel terakhir. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menerobos. Segera, segel di sekitar titik racun iblis memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan titik racun iblis di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam melarikan diri. Wajahnya segera berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan benang titik racun iblis yang melarikan diri ini, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak melarikan diri. Nyala api benar-benar melilit garis hitam. Dari kelihatannya, nyala api itu sepertinya berniat memperbaiki yang terakhir. Garis hitam itu mulai bergejolak liar saat dibakar dengan ganas oleh api hijau giok itu. Sejumlah besar douki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan douki dalam utas titik racun iblis ini menjadi miliknya sendiri. Kejutan segera mengalir melalui mata cantik dokter peri kecil ketika dia melihat adegan ini. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari situasi yang terlihat, tampaknya, api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meski tidak bisa sepenuhnya memperbaiki titik racun iblis. Meskipun benang titik racun iblis ini sangat kecil, douki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini benar-benar berani. Api hijau giok menyala dengan ganas saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam seluruh tubuh Xiao Yan tampak dipanggang. Namun, beruntung bahwa Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi terbakar tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam gelap bergulir intens seperti ular kecil di dalam kelompok api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam gelap yang mengelilingi tubuhnya akan menyebar sedikit saat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam gelap cepat atau lambat akan benar-benar dibakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, douki murni yang terkandung dalam titik racun iblis ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang akan memungkinkan kekuatan Xiao Yan meningkat. Pikiran Xiao Yan terfokus pada benang racun hitam gelap ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi titik racun iblis itu. Namun, seutas benang kecil garis racun tanpa sumber yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar berpikir, Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiao yang terfokus pada warna garis racun hitam gelap, yang secara bertahap menjadi pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut titik racun iblis ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Dou Huang saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan.
Namun, dengan melihat apa yang sedang dilakukan Glazed Lotus Heart Flame, dia tidak sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut titik racun iblis ini. Glazed Lotus Heart Flame, yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi, mampu memurnikan racun dari titik racun iblis ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, Glazed Lotus Heart Flame ini setidaknya mampu memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiao Yan diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi lainnya bergabung dengan Glazed Lotus Heart Flame, mencoba memperbaiki seluruh titik racun iblis, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk mengulurkan tangan dan menghilangkan racun. Benua Douqi ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukan itu adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba memperbaikinya sangat sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api Douqi serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua Douqi. Siapa yang tidak menginginkannya? Begitu kabar tentang api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang para ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit lagi untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan Valen Heart Flame. Baru kemudian dia berhasil mendapatkan Valen Heart Flame dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Selain itu, ini setelah dia mengalami perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah jenis ketiga dari api surgawi, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memiliki satu Bone Chilling Flame yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali roh Yao Lao benar-benar hancur, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini tentu saja sesuatu yang mustahil bagi Xiao Yan. Dia berharap untuk menggunakan Bone Chilling Flame ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau mati. Yao Lao mengatakan bahwa Xiao Yan harus memperbaiki dan menggabungkan Bone Chilling Flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api masih ada meski tidak memancarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memperbaiki nyala api ini tanpa merasa buruk bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain bahwa situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna, titik racun iblis, di dalam nyala api hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia samar-samar bisa melihat Douqi yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Memang layak menjadi hal jahat yang dikumpulkan oleh semua Douqi di Douzong Elite agar benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat mengamati garis racun hitam yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan sekelompok api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga tumbuh. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama penyempurnaan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari Douqi di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis titik racun iblis ini. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa merepotkannya titik racun iblis itu. Sebuah benang belaka telah mengubah Xiao Yan menjadi seperti ini. Api hijau giok yang berputar keras itu tiba-tiba mengungkapkan Douqi yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba diperkuat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam gelap yang awalnya ada di dalam nyala api telah kehilangan warna hitam gelapnya pada saat ini.
Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada douki murni yang perlahan mengalir di dalam. Douki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah penyempurnaan, Glazed Lotus Heart Flam, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya douki paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan mampu menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster mengambang di samping, menunggu perintah Xiao Yan setiap saat. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh douki murni. Setelah tidak menemukan ada yang salah, dia perlahan menyerbunya dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tanpa hambatan. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas douki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan douki murni ini di sepanjang rute metode Ki, mantra api. Dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus douki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan kental douki murni tersebar dimanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan kemanapun douki murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai tiba dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 tetes ditambah cairan kental douki tersebar. Douki murni berangsur-angsur menjadi pucat. Ini menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya menyebar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat berada di kolam batu. Air di kolam sudah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu, air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu memancarkan kabut racun yang tebal. Dokter peri kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah mengenakan pakaiannya. Matanya yang cantik yang sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak terduga bahwa, api surgawi, di dalam tubuh Xiao Yan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya ketika sedang memperbaiki garis, titik racun iblis, telah merebus genangan air beracun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di dalam kolam, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya langsung bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiao Yan. Cahaya berkedip di matanya saat auranya secara bertahap tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat merasakan aura Xiao Yan yang agak kuat. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan dasar kolam. Dia meminjam sedikit kekuatan apung air untuk melompat dengan cara yang lentur. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Xiao Yan malu mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya kembali setelah Xiao Yan selesai mengenakan pakaiannya. Tangannya yang halus menarik kembali rambut putih panjangnya yang melayang di dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sisa kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia memantapkan pikirannya. Mata cantiknya mengamati tubuh Xiao Yan sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah memperbaiki benang garis, titik racun iblis, yang mencoba melarikan diri? Xiao Yan masakan dirinya sejenak sebelum tertawa, tidak banyak. Saat ini, saya hanya berada di puncak bintang 2 Do Huang. Sudah cukup.
maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, titik racun iblis ada di tubuh Anda. Setelah Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat sepenuhnya memperbaikinya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat melonjak. Dokter peri kecil tertawa. Senyum di wajahnya sepertinya lebih sering muncul ketika mereka berdua sendirian bersama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Dou Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah menyempurnakan benang garis, titik racun iblis, telah melebihi harapannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Dou Huang jika saya benar-benar memperbaikinya. Tangan Xiao Yan mengusap titik racun iblis di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak membenci atau menolak hal ini sebanyak yang dia miliki sebelumnya.